Kenaikan gaji karyawan itu biasanya cukup lumrah ya terjadi di setiap tahun. Cuma memang dalam kondisi tertentu ada kemungkinan kita sebagai karyawan tidak mendapatkan kenaikan gaji. Tapi perlu diketahui apa penyebab perusahaan tidak menaikkan gaji karyawannya pada tahun tersebut. Kira-kira apa aja penyebabnya? Langsung kita bahas di Opsena Podcast episode kali ini. Kalau kita bicara soal kenaikan gaji atau kenaikan upah karyawan atau buruh, perlu diketahui dulu bahwa di dalam undang-undang sendiri ya tidak dicantumkan secara pasti tentang kenaikan gaji karyawan atau upah buruh. Bahkan bisa dibilang kenaikan gaji atau upah tersebut merupakan hasil kesepakatan antara perusahaan dengan si pekerja atau karyawannya. Yang diatur oleh undang-undang adalah besaran upah minimum. Jadi perusahaan itu tidak boleh membayarkan gaji atau upah di bawah dari upah minimum yang sudah ditentukan di dalam undang-undang. Kalau ditanya besarannya gimana, itu besarannya tergantung tiap daerah. Makanya ada yang namanya UMR, upah minimum regional, atau enggak UMP, upah minimum provinsi. Oleh karena itu pasti muncul banyak pertanyaan, kenapa sih tahun ini kok gua nggak naik gaji? Padahal di tahun-tahun sebelumnya gua naik gaji, atau mungkin di perusahaan tempat teman gue bekerja mereka naik gaji kok gue enggak. Nah di sini kita perlu telaah dulu beberapa kemungkinan yang menyebabkan perusahaan tidak menaikkan gaji kita sebagai karyawan. Kira-kira apa aja alasannya? Kita bahas yang pertama. Kemungkinan yang pertama adalah karena kondisi industri yang tidak menentu. Kalau kita bicara soal industri ya, artinya yang mengalami kondisi ini tidak hanya perusahaan tempat kita bekerja, tapi seluruh perusahaan yang bernaung di dalam industri itu. Perlu diketahui dulu bahwa setiap tahun pasti ada industri yang paling cemerlang kinerjanya, tergantung dari kebutuhan pasar juga. Kalau ada industri yang cemerlang, tentunya ada industri yang terpuruk. Perusahaan-perusahaan yang berada di industri tersebut yang terpuruk ini tentunya berusaha keras dan struggle untuk bisa setidaknya survive di tahun tersebut. Kalau nggak bisa dapat untung, minimal survive dulu lah. Dan salah satu caranya adalah dengan mempertahankan cash flow perusahaan mereka. Sebisa mungkin mereka itu mempertahankan uang kas liquid yang berada di kantong mereka. Jangan sampai pengeluarannya itu terlalu banyak. Sebisa mungkin pengeluaran stabil. Kalau bagusnya sih bisa dikurangi ya dikurangi. Perusahaan yang diuntungkan tentunya di sini adalah perusahaan yang punya uang cash yang berlebih atau banyak, sehingga dia itu dapat bertahan di tahun tersebut. Bagaimana dengan perusahaan yang punya uang kasnya itu tidak sebanyak perusahaan yang lain? Kemungkinan besar ya tadi mereka itu menekan pengeluaran mereka. Salah satunya adalah dengan tidak menaikkan gaji karyawan. Tapi perlu diketahui juga bahwa kalau kita bicara soal kondisi industri yang tidak menentu atau kurang baik, itu bukan cuma setahun, 2 tahun, bahkan bisa sampai 5 tahun. Jadi menurut gua buat yang tidak naik gaji karena kondisi industri ini, itu adalah skenario yang setidaknya jauh lebih baik ketimbang skenario layoff. Lanjut kemungkinan yang kedua karena perusahaannya memang sedang tidak baik-baik saja. Jadi bisa dibilang ini ada masalah di dalam internal perusahaan itu sendiri. Ada kalanya kondisi industri lagi cemerlang, tapi ternyata kinerja perusahaannya yang memburuk. Entah salah mengambil keputusan, pengeluaran yang berlebih yang tidak terekspektasi. Intinya mempengaruhi kondisi perusahaan secara besar-besaran, terutama dari segi cash flow-nya. Ini umumnya terjadi di medium dan big company. Jadi jangan heran, meskipun kalian kerja di perusahaan yang besar, tapi ternyata bisa juga tidak mengalami kenaikan gaji, karena kondisi perusahaan yang sedang tidak baik-baik saja. Lanjut, yang ketiga, karena perusahaan kehabisan bahan bakar. Ini masih masalah cash flow, tapi lebih ke arah startup, di mana banyak startup itu yang menggunakan uang kas mereka untuk bahan bakar mereka, memberikan diskon, promo, pokoknya untuk menggait user. Di mana uang kas ini atau bahan bakar ini didapatkan dari uang investor. Permasalahannya adalah ketika perusahaan startup ini tidak bisa mendapatkan uang cash atau bahan bakar tambahan dari investor tersebut atau investor yang lain, sehingga mereka mau nggak mau harus survive dengan bahan bakar yang tersisa. Kalau kita bicara soal startup, biasanya cash flow dari perusahaan startup itu cenderung negatif dan itu wajar. Cuma masalahnya kalau uang cash perusahaannya itu tersisa sedikit dan tidak mendapatkan tambahan lagi, maka angka negatif ini harus dikurangi sekecil mungkin. Biasanya cara pertama yang dilakukan startup itu adalah mencari sumber income yang baru atau sumber income tambahan. Kemudian mulai mengurangi promo-promo atau diskon. Lalu yang ketiga, mulai mengurangi biaya operasional, salah satunya itu dari sisi gaji.
Biasanya kalau kita bicara operasional di dunia startup teknologi khususnya, dan udah bicara soal gaji karyawan, rata-rata sih mengambil keputusannya itu layoff. Tapi dalam kondisi yang ibaratnya jauh lebih baik, rata-rata mereka tidak menaikkan gaji karyawannya. Kemungkinan keempat kita tidak naik gaji karena performa kerja kita yang kurang. Perlu diketahui bahwa rata-rata perusahaan itu menerapkan KPI. Nah, KPI itu biasanya per divisi atau per tim. Kalau seandainya tim kita atau divisi kita bisa mencapai target KPI atau bahkan achieve, beberapa perusahaan memberikan reward kepada tim tersebut atau divisi tersebut. Salah satu yang standar itu ya kenaikan gaji. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau seandainya KPI-nya tidak tembus atau targetnya tidak tercapai? Masih ada sih beberapa perusahaan yang toleran ketika KPI-nya mungkin belum capai targetnya itu tipis-tipis. Ya masih dikasih kenaikan gaji lah. Tapi kalau perusahaannya itu sangat strict ya dengan KPI, kalau nggak tembus KPI ya kemungkinan besar ya tidak naik gaji di tahun tersebut atau tahun depan. Kasus seperti ini biasanya terjadinya tidak di seluruh perusahaan, tapi hanya di divisi-divisi yang tidak tembus KPI-nya. Makanya jangan heran kalau kalian itu berinteraksi antar divisi, biasanya membawa ego dari divisi tersebut. Mereka berusaha mempertahankan KPI mereka, karena itu mungkin impact-nya bisa ke kenaikan gaji mereka kalau tidak tembus. Dan kemungkinan terakhir kenapa kita tidak mendapatkan kenaikan gaji adalah karena UMR atau UMP tidak naik. Ini terjadi kepada karyawan-karyawan yang memang gajinya itu mengikuti standar UMP atau UMR dari sebuah daerah. Kalau UMR atau UMP-nya naik ya gaji mereka juga ikutan naik. Intinya benar-benar bergantung kepada aturan dari daerah tersebut. Dan apakah ada kemungkinan UMR atau UMP itu tidak naik? Jawabannya ada. Ada contoh kasusnya ada di tahun 2021. Kondisi di 2021 itu tentunya ya kondisi pandemi COVID, di mana banyak perusahaan itu mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan. Dan setelah diskusi panjang antara pemerintah, kemudian Dewan Buruh, dan perusahaan, akhirnya di tahun 2021 itu diputuskan tidak mengalami kenaikan UMP. Tapi yang kena itu nggak seluruh Indonesia, hanya 18 provinsi aja. Jadi ya bisa dibilang, apakah ada kemungkinan UMR atau UMP itu tidak naik? Jawabannya ada. Dan kondisinya pas kapan? Pas memang ada yang namanya force majeure atau kondisi yang terdesak seperti kondisi pandemi COVID-19. Oke, jadi itulah beberapa alasan atau beberapa kemungkinan yang menyebabkan kita sebagai karyawan tidak mendapatkan kenaikan gaji. Hal ini bisa terjadi di setiap tahun, bisa juga terjadi pada 1 tahun saja atau beberapa tahun saja, tergantung dari kondisi yang sudah gue sebutkan tadi. Gue sharing hal ini buat teman-teman biar kita sebagai karyawan itu juga aware nih, kira-kira apa aja alasan atau penyebab yang membuat perusahaan kita itu tidak menaikkan gaji kita. Jadi nggak melulu karena perusahaannya itu rese atau sengaja nggak naikin gaji. Kalau memang seperti itu kan kita sebagai karyawan ya jalan terbaiknya adalah resign, pindah ke perusahaan yang mau naikin gaji kita. Tapi kalau memang karena kondisi industri yang sedang tidak baik-baik saja misalnya, mau kita pindah ke perusahaan manapun ya kondisinya sama aja, terutama yang di industri tersebut. Karena rata-rata kalau pindah pasti nyari yang industrinya masih sama. Jadi agak disayangkan aja gitu, udah capek-capek pindah ujung-ujungnya sama aja. Karena memang kondisinya dari industrinya. Jadi ya kita sebagai karyawan itu jadi lebih aware bukan cuma dari sisi internal perusahaan tapi dari sisi eksternal juga. Sehingga dalam pengambilan keputusan kita itu jauh lebih baik ke depannya. Terutama kan keputusannya buat diri kita sendiri. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.